Shalom dalam damai Kristus. Pemirsa TVRI yang berbahagia, senang sekali rasanya kita dapat berjumpa di program kesayangan kita, Mimbar Agama Katolik. Saya Gloria, saat ini sedang berada di Stasi Vincentius Gunung Putri, Bogor, dan akan mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah renungan yang dibawakan oleh Romo Agustinus Suyatno dengan tema Tri Hari Suci. Namun sebelumnya, marilah kita mendengarkan sebuah kidung pujian berikut ini. Selamat menyaksikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, para kaula muda dan anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Agustinus Suyatno, Pastor Paroki Keluarga Kudus Cibinong, Keuskupan Bogor, dalam acara Mimbar Agama Katolik, Televisi Republik Indonesia. Tema yang akan kita renungkan pada hari ini
adalah Pekan Suci. Perayaan Pekan Suci diawali dengan perayaan Minggu Palma. Perayaan Minggu Palma adalah perayaan Yesus memasuki kota Yerusalem yang disambut sebagai Raja Maharaja. Yesus disambut oleh orang-orang zaman itu dengan gegap gempita, penuh sukacita. Dengan spontan, orang-orang yang ada di pinggir jalan saat itu mengambil daun palma, daun zaitun, dan juga ranting-ranting pepohonan yang ada di pinggir jalan, dihamparkan di jalan di mana Yesus akan lewat. Di situ terlihat sikap orang zaman itu yang seperti menyambut seorang raja maharaja dengan menggelar, menghamparkan karpet merah sebagai tanda menghormati sang raja yang akan lewat. Perayaan biasanya dilakukan di luar gereja, dan umat berarak melalui jalan di halaman gereja menuju gereja tempat upacara Ekaristi dengan membawa daun-daun palma di tangan, mengelah-elukan Yesus sebagai Raja Maharaja dengan nyanyian-nyanyian puji-pujian, dengan sorak-sorai. Segala corak perayaan dilakukan di dalam kemegahan yang penuh sukacita. Sesampainya di dalam gereja, dilanjutkan dengan pembacaan kisah sengsara Tuhan Yesus. Dari dua adegan ini yang saling berlawanan, di satu pihak penuh kemegahan dan sukacita, di pihak yang lain adalah mengungkapkan sengsara, derita, wafat Yesus di kayu salib. Dari sini kita bisa memetik buah dari warta gembira ini, bahwa Yesus Kristus Tuhan dalam melaksanakan amanat menjadi penebus dan penyelamat umat manusia melalui derita dan sengsara menuju kepada kebangkitan yang mulia. Perayaan Minggu Palma dilanjutkan dengan perayaan Kamis Putih. Perayaan Kamis Putih adalah perayaan di mana Tuhan mengadakan perjamuan yang terakhir bersama para murid. Di dalam perayaan ini, Tuhan Yesus mencurahkan cinta dan kasih sayangnya kepada para murid sampai sehabis-habisnya. Hal itu diperlihatkan dalam peristiwa Yesus mencuci kaki para rasul. Perayaan Kamis Putih, tanda bahwa Yesus mencintai dan rela mengorbankan dirinya bagi keselamatan umat manusia.
Yesus di dalam perayaan itu berpesan kepada para murid, apa yang dilakukannya juga harus dilakukan oleh para muridnya. Apa yang dipesankan oleh Yesus hendaknya dilakukan oleh para murid. Kalau Yesus yang disebut sebagai guru dan Tuhan mau melakukan perbuatan mencuci kaki para murid, maka Yesus mengharapkan agar para murid dan pengikut-pengikutnya mencuci kaki satu sama lain, rela berkorban untuk orang lain. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, Yesus juga berpesan di dalam perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, di mana Dia saat itu mengambil roti dan mengucap berkat. Yesus mengungkapkan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Dan Yesus berpesan, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Pesan dan perbuatan Yesus inilah yang dilakukan oleh gereja saat merayakan Ekaristi, yaitu mengaktualkan kembali, menghadirkan kembali kenangan atas Yesus bersama dengan para muridnya. Di sanalah kita mengadakan perjamuan bersama dengan umat Tuhan. Corpus natum ex Maria.
Setelah perayaan Kamis Putih, sehari sesudahnya kita merayakan Jumat Agung. Perayaan sengsara dan wafat Yesus Kristus Tuhan. Dalam perayaan ini, kita diajak untuk bersama dengan seluruh umat kudus Allah merayakan peringatan Yesus yang wafat. Perayaan dimulai setelah tengah hari, kurang lebih jam 3, saat Yesus wafat tergantung di kayu salib. Perayaan ini penuh keharuan, penuh syukur, dan dalam keheningan doa. Kita bersama dengan seluruh gereja ingin bersyukur dan berdoa. Bersyukur atas korban Yesus tersalib untuk menebus, menyelamatkan umat manusia. Perayaan ini membawa serta kepada kita hormat kepada salib Tuhan kita Yesus Kristus. Dan perayaan ini mengingatkan kita bahwa dengan salib Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendapatkan penebusan dan keselamatan. Seluruh rangkaian perayaan wafat Tuhan dilanjutkan dengan perayaan Sabtu Suci atau Sabtu Sunyi. Perayaan ini mengingatkan kita bahwa seperti Bunda Maria yang berada di dekat pintu makam menantikan Yesus bangkit. Gereja bersama dengan Bunda Maria berada di dalam tirakatan untuk menantikan kebangkitan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, perayaan Pekan Suci mendapat puncaknya di dalam malam kebangkitan, malam Paskah. Bersama dengan seluruh umat, kita merayakan malam kebangkitan Tuhan. Di sana kita diingatkan untuk berada di dalam syukur dan sukacita karena penyelamatan berada di dalam puncaknya Yesus yang bangkit untuk menebus dan menyelamatkan kita umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, tema perayaan Paskah kita pada tahun ini adalah mengimplementasikan kesetiakawanan sosial demi menyelamatkan air, sumber kehidupan. Air adalah sumber kehidupan bagi kita manusia dan juga bagi alam raya. Seperti Anda lihat di tempat ini, tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, dan pohon-pohon hiasan ini tumbuh berkembang karena adanya air. Oleh karena itu, ajakan gereja untuk berada di dalam kebersamaan merawat bumi ini demi menyelamatkan air hendaklah menjadi tekad dan komitmen kita bersama. Semoga perayaan ini membawa sukacita dan berkat bagi kita semua. Tuhan
memberkati. Amin. Tak terasa kita telah sampai di penghujung acara ini. Semoga apa yang kami sajikan sungguh berguna bagi kehidupan rohani kita. Saya Gloria dari stasi Vincentius Gunung Putri Bogor, pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.